Oke, kita lihat pengelolaan alat kesehatan dari aspek K3 rumah sakit secara manajemen. Ini mengacu kepada Permenkes 66 tahun 2016 tentang pengelolaan alat kesehatan dari aspek K3RS. Nah, pasal ini selalu ada ya. Pasal ini selalu, setiap manajemen pasti pasal ini dipakai. Baik rumah sakit harus memenuhi syarat, baik bangunan, prasarana, sumber daya manusianya, farmasi dan peralatan. Nah, ini digarisbawahi tentang peralatan. Peralatan apa? Peralatan kesehatan. Ini adalah yang harus terpenuhi. Nah, peralatan kesehatan itu meliputi ada peralatan medis dan non medis. Kalau kita di PRS, sistem manajemennya secara K3 itu masuk dari sipil, elektrikal, plumbing, komunikasi, sampai dengan sistem IT-nya masuk ke dalam PRS. Makanya alumni sini kan ada yang jadi kepala PRS di rumah sakit mana di Bangka Putih itu. Nah, dia masuk dalam IT. IT-nya masuk di bawah dia juga. Karena apa? Karena mengacu pada peralatan medis dan non medis. Daripada bikin departemen baru lagi banyak yang harus di itu gabung jadi satu. Nah, standar pelayanannya itu adalah kalau alatnya bagus, standar pelayanannya pun akan naik secara tidak langsung. Terus persyaratan mutu, kemarin sudah sedikit saya sampaikan mengenai mutu ya. Terus keamanan itu dalam arti aman bagi lingkungan, pasien dan user. Keselamatan ya selamat bagi pasien, lingkungan dan user. Alat layak pakai itu adalah daripada indikator mutu daripada kita melakukan maintenance. Ini kayaknya agak error ya, mohon maaf. Nah, pasal 44 pasal Undang-Undang 44 tahun 2009 pasal 39 itu pengaman kesediaan farmasi dan alat kesehatan. Makanya di dalam rumah sakit selalu alat kesehatan berubah ke farmasi. Kita orang atom ada yang jadi perpanjangan farmasi, ada yang berdiri sendiri. Banyak rumah sakit lain atom sudah gabung ke farmasi. Karena mengacu aturannya ini tidak gabung di teknisi lagi. Jadi farmasi terus di situ ada elektromedisnya. Karena apa? Karena mengacu pada ini. Ya, nanti jangan kaget kalau rumah sakit pemerintah atomnya mana? Kok nggak gabung orang-orang teknik ya? Kayak angkatan laut kan dia gabungnya di ke farmasi. Kepalanya itu kolonel siapa gitu. Nanti di situ ada bagian obat, bagian alkes disposable, kepala seksi sendiri itu pengadaan apa-apa segala. Di sini adalah elektromedik itu unitnya. Itu nanti di situ angkatan laut. Angkatan laut udah seperti itu. Kebetulan angkatan laut itu di sana alumni ada kara semua. Makanya kalau masuk ke sana ada kara pindah. Karena bukan baik, dia nggak mau ada daripada nyari atom lain yang kita nggak tahu. Artinya kalau mungkinnya mesti bila ada aja. Atau PKL di sini juga tahu tempatnya. Bayangkan sana alumni ada kara. Angkatan darat juga ya, kalau sebelum angkatan udara juga ya, saya bingung. Polisian juga ada. Ini banyak juga yang jadi itu kalau kita ini udah ya Pak? Oh belum. Nah, pasal 98 itu kesediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman berkesehatan. Ini kemarin sudah kita sampaikan juga. Tapi di sini lebih tekan lagi bahwa peralatan medis sebagaimana dimaksud ayat 1 harus diuji dan dikalibrasi secara berkala. Nah, ini karena di sini oleh badan penguji fasilitas kesehatan dan atau institusi penguji fasilitas yang berwenang. Nah, ini untuk kalibrasi di sini sudah ada sekitar 15 perusahaan.
mayoritas didomisili alumni-alumni Andakara perusahaannya. Karena dulu kita punya kurikulum unggulan yaitu tentang kalibrasi. Makanya alumni yang lama pasti mengacu pada PM dan kalibrasi. Itu kebanyakan alumni dari sini. Walaupun ada juga bukan pasti punya alumni sini. Nah, untuk mutu kemarin sudah sampaikan mutu seperti apa. Ini tinggal kalibrasinya harus diuji dan kalibrasi secara berkala. Ini penting. Nah, pengertian daripada pemeliharaan di sini yang dimaksud adalah pemeliharaan tentang alat kesehatan. Pemeliharaan itu adalah suatu konsep dari semua aktivitas yang diperlukan untuk menjaga atau mempertahankan kualitas. Jadi alat itu sudah siap pakai. Kenapa harus dipelihara? Karena berhubungan langsung dengan pasien, berhubungan langsung dengan diagnostik, berhubungan langsung dengan terapi, berhubungan langsung dengan kehidupan manusia. Maka harus dipelihara. Di dalam pemeliharaan secara organisasi itu, secara peraturan dan secara UKT rumah sakit itu pemeliharaan itu dibagi-bagi menjadi sebuah manajemen, sehingga sistem daripada pemeliharaan itu berjalan dengan baik. Jadi tidak bisa kita memelihara yang penting jalan udah selesai. Jadi itu adalah sebuah sistem. Makanya di sini masuk ke dalam K3RS itu. Kenapa? Karena harus dipelihara secara terstruktural dan sistematis. Nah, ini sedikit saya sampaikan struktur organisasi pemeliharaan itu. Alur daripada pemeliharaan salah satunya yang kita pakai untuk akreditasi ini. Salah satunya nanti bisa disempurnakan lagi kalau memang ada yang perlu disempurnakan lagi. Pemeliharaan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pemeliharaan terencana. Yang kedua adalah pemeliharaan tidak terencana. Pemeliharaan yang tidak terencana itu berbentuk apa? Yaitu berbentuk komplainan, ya, telepon. Mungkin kalau Bapak di perusahaan bisa berbentuk yang tidak servis kontrak, berbentuk telepon, Mama, tolong dong nyala ini rusak, tolong datang. Atau kalau umpama kita di rumah sakit, pemeliharaan yang tidak terencana itu adalah komplainan dadakan. Contohnya hanya via telepon atau via PP pesanan pekerjaan atau SPK. Ini adalah perencanaan yang pemeliharaan tidak terencana. Kalau via telepon apa? Karena sekarang sudah modernisasi ya. Hanya telepon, ventilator error. Kenapa? Karena susunya perawatnya tidak bisa memperbaiki. Nah, errornya macam-macam di situ. Kebanyakan perawat sekarang dengan dulu beda. Perawat yang sudah tersertifikasi dengan yang tidak tersertifikasi berbeda. Errornya mungkin karena pemasangan nggak benar atau apa. Tapi kalau memang errornya itu benar-benar error, hanya via telepon, nanti harus ada catatan yaitu SPK atau PP. Nah, ini adalah yang tidak terencana. Biasanya pemeliharaan tidak terencana ini per harinya lebih banyak dibanding yang terencana. Kalau tempat saya itu via telepon aja yang dicatat sama anak-anak itu untuk elektromedis per hari itu via telepon bisa mendekati angka 70 via telepon. Itu cuma telepon, komplain sampai kakinya kejut. Terus belum via PP pesanan pekerjaan atau SPK itu per hari bisa sampai 20. Itu mengerjakannya agak susah, agak berat. Kadang-kadang saya kalau lihat anak-anak pada mocok di lantai 3 duduk merokok ngopi ya sudah nggak apa-apa. Karena memang perbedaan segitu banyak yang sudah dikerjakan harus bisa itu juga kalau yang error-error yang ringan. Karena apa? Karena harus dipakai alat.
Nah ini dibikin tulisan laporan, kayak dari komplainan itu dibikin laporan mana yang selesai, mana yang tidak selesai. Kalau yang tidak selesai apa yang harus dilakukan? Pembelajaran darurat situ segera. Karena apa? Karena lagi cuma satu. Panggil supplier, aman. Nanti tunggu jadwal ya Pak. Kapan? Minggu depan. Ya kita mau marah-marah kan gak enak juga untuk dipanggil gratis. Kecuali yang dipanggil bayar aja suka datangnya minggu depan. Ya contohnya kan sekarang Bapak di perusahaan kalau dipanggil bayar apa? Bayar nggak ada yang di perusahaan? Bapak di perusahaan apa? Kebanyakan KSO. Oh KSO. Ya kan KSO. Kalau yang nggak KSO, kalau KSO enak ya, ambil pasti datang gitu Pak. Iya. Tapi kalau yang nggak KSO, kan tempat saya itu nggak ada KSO. KSO-nya lab doang, sama HD. Udah kalau itu sih udah kerjaannya lah. Tapi kalau yang nggak KSO, mama kayak ke milik, ya itu 800.000. Sekarang kayaknya mau naik, manggil doang. Makanya dia bilang video call aja deh. Ini rusaknya apaan? Jangan print. Oh ini gini mas, ini rusaknya ini harus datang. Udah terserah. Terus itu saya bikin pengajuan. Kalau memang bisa tangani sendiri ya tangani sendiri. Kalau enggak ya kita bikin pengajuan. Ini adalah pemeliharaan yang tidak terencana. Jadi nanti dilaporin setiap bulan berapa BPK. Nah pemeliharaan yang terencana itu adalah pertama adalah inspeksi. Jadi kita bagian itu yang akan kita pelihara membawa file, membawa toolset, membawa perlengkapan kayak apometer, toolkit dan sebagainya. Karena udah tahu yang mau di internet itu apa. Jadi kita harus inspeksi ke bagian itu. Nah selanjutnya adalah dari inspeksi itu ada dua, yaitu pemeliharaan, pencegahan. Ya, pencegahan itu seperti ya maintenance biasa ya, kita bersih, kita cekin kabel-kabel dan sebagainya. Sampai order kita juga harus cekin semua. Kalau memang dari pengecekan itu perlu ada pelumasan, itu kita harus bawa PD dan sebagainya. Mungkin ada kendor, bau, disetel apa segala macam, kita harus laksanakan hal itu juga. Atau mungkin ada penggantian komponen minor, masuknya minor di sini seperti oh ini umpama EKG, kabel EKG ini udah baru terkelupas semua. Nah kita bikin laporan penggantian komponen minor. Itu tidak mayor, minor bisa dibeli atau mungkin punya stok kan dari bagian farmasinya atau prosesnya bisa langsung jadi. Nah ini kalau yang hanya apa namanya itu pelumasan nggak terlalu penyetelan dan sebagainya, tidak perlu harus stop operasional, tapi harus tetap berjalan, tetap jalan. Artinya habis itu ya tetap bisa jalan. Tapi kalau yang harus penggantian minor, ini kadang suka ada stok, kadang tidak ada stok. Tapi apakah perlu jalan nggak? Kalau memungkinkan kita bikin laporan, ini tetap jalan, maka BKB-nya bisa di cluster. Di tempat saya itu orang akhirnya kreatif. Terkelupas di cluster dulu ya. Nanti nunggu lagi dibeliin. Oh iya. Karena ini nanti bagian itu bikin permintaan APKP berdasarkan surat referensi dari kita. Nah, itu kadang sebulan baru datang. Apa itu APKP lagi? Ada sampai setengah tahun, biasanya sampai setengah tahun. APKP karena harus impor, harus apa, harus ini. Ribet amat, pakai merek Cina banyak yang jual. Karena apa kalau pakai yang branded kadang suka nggak bisa. Mama kayak GP, pakai produk Cina, kadang nggak baca, kadang ripple semua gitu. Ya repot itu, serah tidak rumah sakit. Nah selanjutnya adalah pemeliharaan korektif. Korektif itu adalah yang memang harus dilakukan, yang perbaikan ringan dan menengah itu dilakukan oleh kita, oleh PM. PM itu orang tua. Kalau memang perlu overload ya overload. Nah ini yang melakukan kebanyakan adalah orang pihak ketiga. Jadi pemeliharaan korektif itu. Nah ini kalau memang kita mumpuni, kalau kita memang sudah qualified-nya di situ sudah bagus, dan pengalamannya lebih banyak, bisa lakukan sendiri. Ya, biasanya kan teman-teman di rumah sakit
perbaikan ringan dan menengah itu selalu dia lakukan sendiri. Karena memang sudah pinter lah, tidak punya apa pola bisa. Kalau manggil supplier kan mahal, kalau manggil orang internal kan kita sendiri nggak mahal, paling ya belanja dikit lah, ada uang pakai panjang lah. Bagian dari ya pembangunan kerja. Pak, Pak, saya izin pulang. Oke, Masuk banget. oh iya, Ya, oke, oke Pak. ya nggak apa. Baik Pak. Iya. Nah, tujuan pembelian peralatan kesehatan itu terlaksana pembelian peralatan kesehatan sesuai persyaratan mutu. Ini kemarin sudah sedikit kita sampaikan mengenai mutu ya, ada 3. Nah, kalau sudah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan mutu, apa yang diinginkan lagi yaitu tercapainya kondisi peralatan kesehatan yang selalu dalam kondisi layak pakai dan dapat berfungsi dengan baik. Tentu kalau mutu kita bagus, alatnya pun juga akan bagus. Nah, ini kunci, karena kalau mutunya udah jelek, ya semua di sini akan ikut. Kunci lingkaran ini akan ikut. Mutunya udah nggak tercapai, di sini kondisi alatnya juga pasti tidak layak lagi. Karena apa? Mutunya nggak tercapai, susah. Makanya kunci dari pemeliharaan itu adalah dari mutu. Nah, usia peralatan, usia alat pasti akan lebih panjang. Kalau mutunya tercapai, kondisi alatnya baik, penggunaannya pun baik, usernya pakainya juga apik ya, pasti ini akan lebih panjang umur pakai. Jadi kalau mungkin kalau orang akalnya itu yang apik gitu, usernya juga yang apik, pasti alatnya lebih aman. Tempat saya itu ada di Micu, itu perawat Micunya memang spesialis Micu. Ventilatornya itu justru yang model baru nggak dipakai. Jadi dia pakainya mereknya itu produksi tahun 94. Dan itu sampai sekarang masih dikalibrasi sampai orang BPOK itu bilang gini, Mas, bisa nggak sih diajuin apaan? Itu ventilator lah. Nah itu di gudang ada yang terbaru malah nggak dipakai. Itu lolos. Nah, dokternya karena usernya lebih percaya dengan itu, jadi keberhasilannya tinggi karena mungkin dia lebih apa ya, lebih senang atau mungkin dia lebih paham betul tentang karakteristik mesin itu. Karena apa ya, dia rawat setiap hari, dia lakukan pengecekannya setiap hari. Kalau ada masalah baru kita dipanggil, atau mungkin di saat kita lakukan maintenance sebulan sekali datang kita baru dipanggil, atau mungkin rutin. Jadi kadang orang picu ruangan khusus kita kasih prioritas utama, jadi setiap hari kita harus kunjungi dulu. Jadi sama-sama dengan user. Nah usianya akan lebih panjang. Di tempat saya itu jangan kaget nanti kalau main-main di tempat saya alatnya jadul-jadul. Mesin anestesi masih pakai Petrus 909, itu saya pakai tahun 93 di rumah sakit Royal Progress yang sekarang jadi apa ya, juga jadi rumah sakit apa saya lupa. Itu di tempat saya kerja masih pakai. Yang pakai dokter alumni Jerman, Dr. Sjogjihi, Dr. Handoko, Dr. Jenderal Handoko itu PSPAM, di alumni Jerman juga. Dia pakainya masih itu. Padahal di yang terbaru ada Dr. Fabius, Primus, ya dia ini masih bagus. Karena apa? Usernya makainya apik, di maintenance dengan baik, kita juga maintenance dengan baik, sehingga alatnya. Nah kalau alatnya bagus ya, apa ya? Oke Pak. Udah. Iya. Oke. Makasih ya Pak. Mantap. Nah ini adalah kegiatan pelayanan medis bermutu. Nah, ini hati-hati, kalau ini semua tercapai, pasti ini
bermutu. Kalau ini mutunya sudah tidak ada dari peralatan ini, yang lain akan ikut. Kenapa? Karena sekarang aspak itu yang dilihat adalah alatnya. Kredensial BPJS yang dilihat adalah alatnya, dia berfungsi dengan baik atau tidak. Di maintenance ada daftar maintenance-nya, ada laporan maintenance-nya, itu adalah salah satu pengguna kredensial BPJS. Kemarin saya mendampingi salah satu rumah sakit Kurnia Group. Kurnia Group itu ada macam-macam, ada Pak Lima, ada apa, ada macam-macam. Ternyata saya lihat, saya dampingi di belakangnya orang BPJS itu, yang diminta adalah dia alatnya sesuai dengan aspak dan ada tanda-tanda. Kebetulan di grup itu tidak ada atemnya. Ponakannya tadinya di sekolahan atem di Depkes sana. Setelah dia lulus D4 keluar dari rumah sakitnya. Jadi dia pindah ke perusahaan. Sayang sebenarnya itu kan rumah sakit keluarga yang ditinggal. Karena tidak ada atemnya, banyak alat yang terbengkalai. Nah akhirnya dari BPJS ngasih saran, ngasih not, kalau ini rumah sakit mau jadi rujukan BPJS itu tipe apa yang namanya tipe C, maka rujukan pertama ya, itu harus alatnya ada alatnya, ada alatnya harus ada ini semua, harus ada maintenance-nya, ada apa, itu salah satu syarat. Jadi ya kita sih pengennya untuk rumah sakit itu baik, tapi karena SDM kita yang tidak tercapai. Nah, hasil yang didapat dalam pemeliharaan itu adalah efektivitas daripada alat. Ya, efektivitas daripada alat itu apa? Yaitu alatnya itu efektif sekali, tidak jarang terjadi error, walaupun paling human error. Ini adalah yang diharapkan, jadi alatnya memang benar-benar baik. Nah, di dalam penerapan sistem maintenance preventif itu apa yang harus dilakukan? Yaitu maintenance-nya harus terjadwal dengan baik, sehingga apa yang terjadi umur alat menjadi panjang. Jadi seperti kita aja, kalau kita sudah tidak di maintenance tubuh kita ya otomatis untuk tubuh kita ya jelek, jadi umurnya nggak panjang. Makanya orang Jepang itu umurnya lebih panjang selain daripada orang pasrah. Kalau orang Indonesia itu mau pasrah, nah ya orang hidup ya mana mati, ya orang putus asa gitu, orang pasrah. Nah di dalam maintenance itu harus melibatkan seluruh departemen. Jadi kita tidak bisa kalau kita itu bikin program, bikin apa, tapi departemen lain tidak dilibatkan, tidak bisa. Kita di rumah sakit itu masalahnya kompleks sekali. Udah masalah SDM kan capek, masalah alat banyak yang rusak, program tidak berjalan, itu sangat kompleks sekali di rumah sakit. Mungkin kalau di perusahaan nggak terlalu banyak ya. Kalau di rumah sakit karena orangnya macam-macam, jadi sulit. Makanya di dalam sistem organisasinya, direktur itu biasanya harus kasih instruksi semua karyawan harus begini. Makanya kita harus apa ya? Harus proaktif. Makanya di dalam sistem akreditasi setiap karyawan tenaga medis itu harus dapat pelatihan dalam 1 tahun 20 jam untuk alat kesehatan. Jadi mau perawat di ruang NICU ya harus di request terus. Oh ini ventilator ini cara kerjanya begini. Saya kadang kalau begitu suka diomongin sama perawat. Terus ngerti mas, tanda tangan aja. Itu karena perawatnya saking seniornya, jadi ya ngerti ya. Habis itu besok error. Ini error apa ya mas? Ini udah ngerti. Nah itu pak, yang sering saya dapatkan kayak gitu. Pas diajarin berapa, besok telepon gimana ya? Ya begitu lah pak, dunia kita di rumah sakit. Kadang-kadang saya juga senyum, ya sudah mama bilang apa lagi. Bisa. Nanti kalau dia bilang, ini yang muda-muda aja belajar, saya mau udah praktek, ya nggak bisa gitu juga.
Nah, ini adalah pengembangan PM melalui manajemen motivasi, preventif, metode preventif. Nah, ini harus ada rapat ya. Tujuannya supaya alat itu ada PM. Tapi ya sekarang makanya banyak perusahaan-perusahaan menawarkan PM. Tempat saya sama, cuman saya kasih masukan ke manajemen kalau memang yang high risk jadi PM. Tapi kalau yang medium risk, low risk tidak perlu anak-anak bisa kok. Pak, kalau menurut Permenkes itu untuk PM itu sebenarnya 3 bulan atau 6 bulan? Itu tidak. Untuk laboratorium. Oh, laboratorium. Kalau PM itu kalau untuk laboratorium itu tidak bisa ditentukan. Karena PM itu standarnya itu kalau kita yang saya ikuti pelatihan itu kalau bisa setiap bulan tenaganya datang. Setiap bulan? Setiap bulan. Karena kan kalau untuk alat laboratorium itu pemeriksaannya kan banyak. Ya. Apalagi pasien-pasien yang sekarang. Jadi kemarin itu kalau dokter Sutopo itu menyarankan supaya lebih proaktif dari usernya itu menyampaikan pokoknya ada keluhan perlu cepat ke apa itu yang diajak PM tadi. Jadi kalau bisa diusahakan setiap bulan dia datang. Kalau di tempat saya nggak setiap bulan, 2 minggu. 2 minggu pasti suppliernya datang. Walaupun jam berapa aja nggak masalah. Biasanya tempat saya datangnya malam. Dan itu kayak kalau jam mas, kan kebetulan kan alumni sini. Mau apa? Mau sekali-kali dikasihnya itu hari biasa. Aku nggak bisa ngomong karena dokter labnya mintanya malam. Kalau malam kan nggak terlalu banyak. Ya. Nah malam itu juga hari-hari tertentu karena Prof. Marcel, Dr. Abang, Dr. Adrian itu prakteknya malam sampai jam 2 pagi. Makanya di hari-hari tertentu ya dia nggak boleh PM. Hari ini Selasa nih, mulai jam 21 malam nggak di PM semua itu. Karena pemeriksaannya itu dihitung dari beban kerja, makanya kebanyakan 2 minggu sekali pasti PM. Kalau tempat saya sih. Kalau seandainya nggak PM tapi misalkan PM per 3 bulan, tapi faktanya itu hampir setiap bulan ada servis, Pak. Apakah PM masih tetap harus dilakukan? Enggak. Karena otomatis kan kalau servis pasti sudah meliputi PM. Itu tidak perlu. Makanya di dalam pemeliharaan mutu pemeliharaan, ketepatan waktu dalam melakukan maintenance itu kan bisa diakreditasi, dimintanya dalam tiap bulan. Tidak perlu ada 3 bulan. Otomatis kalau setiap bulan otomatis ya ramukan. Otomatis kalau setiap bulan dilakukan ya kesananya nggak dilakukan, mau 3 bulan sekali PM gitu kan, nggak bisa dilakukan. Bentar ya. Itu kalau ngambil jadi yang handlernya yang unitnya alatnya dipakai nggak bisa. Ya saya udah bilang kalau ini harus diperbaiki ini. Tapi karena perawatnya itu perawat senior, jadi enggak usah ini karena dia udah bisa analisa sendiri. Kalau kita analisa itu pakai alat saya waktu perawat. Enggak sih itu mah rusaknya ini gitu, udah saya perbaiki. Handlernya bagus, karena dipakai Pak Dokter, cedera di tangan juga kamu
Gimana kan gitu Pak? Nanti biasanya sampai direksi. Ya nggak apa-apa ya. Karena masuk ke ruang kamar bedah itu tidak seperti tempat lain bisa leluasa kita memperbaiki. Terus alatnya jadul itu udah sampai. Tidak pernah belum punya pengalaman PKL di Rumah Sakit Islam Surakarta itu. Dalam operasi lagi bedah kaki, colokannya itu kebakar. Mau nggak mau harus dilanjutkan. Ya udah, kabel 2 netral sama pas kita pegang pakai tangan 2 jam. Nggak mau tahu, mau 5 menit harus nyala lagi. 5 menit atau 1 menit sih. Iya, nggak apa-apa. Ya gitulah, kita di rumah sakit masalahnya banyak, kompleks. Pas lagi nyalain bor, los lah, nggak ada arus. Sourcingnya tapi dan dua-duanya belakang. Bongkar langsung sambung. Atau lanjut di anestesi kan. Ya ini tadi juga marah-marah tapi ya sampai direksi ya sudah, karena dia komplainnya via telepon. Kalau via telepon itu komplainnya tidak kuat. Kita mau ngajuin bingung karena tidak ada ikan gadas. Dan karena ini udah jadul lah, tahun 94 sekarang belum. Keenakan dipinjemin orang Pak. Kan kemarin saya pinjemin punya bor saya. Akhirnya ya saya sih bilang bukan punya saya. Ini pinjemin orang. Pakai udah selesai. Ini rusaknya apa sih? Kabel bornya aja. Kalau beli mahal kan, bisa puluhan juta. Akhirnya dalam bornya itu ada gajah, saya ganti. Rata-rata sih nggak ada yang bisa ganti, pada nggak mau atau mungkin harus membongkarnya ya. Saya ganti udah selesai, nyala semua bagus. Tapi saya bilang ini handle-nya rusak, tapi kata suster orangnya handle-nya nggak apa-apa. Ya nggak saya perbaiki. Ya oke, nggak apa-apa. Dan kalau orang yang kerja di rumah sakit pasti masalahnya tidurnya banyak. Tapi pada betah di rumah sakit ya? Kalau di perusahaan ya bisa ini. Nah, ini adalah salah satunya 5 dasar dalam melakukan pemeliharaan. Ya, jadi 5 dasar ini pertama adalah menaikkan efisiensi alat. Jadi kalau pemeliharaannya bagus, efisiensi alatnya pun juga pengeluaran biayanya nggak terlalu banyak. Ini tergantung dari yang pakai sama teknisinya. Jadi kalau yang pakainya apik, otomatis ke teknisinya juga enak. Tapi user biasanya disalahkan ya mau, karena user selalu benar. Itu yang ego kita di Indonesia begitu. Beda dengan kita kalau ke Eropa. Eropa itu usernya benar-benar paham betul. Dulu ada Dr. Suster Ines. Suster Ines itu dulu dia salah satu kepala bedah sentral di Melbourne. Dan dia ke Indonesia karena ikut Dr. Ali Sudiono Purbita ya, terutamanya peminata. Dan sampai sekarang udah nggak jadi suster lagi karena udah lama. Saya kenal baik. Dan dia sampai detail dia mengajarkan bahwa user yang pakai itu harus tahu betul karakteristik mesin ini. Jadi bagaimana dia pakainya, bagaimana dia ini, sampai dokter operator itu kalau salah pakai dibentak sama suster Ines. Dan saya mengalami itu waktu di bedah sentral RSCM. Kepala bedah sentralnya namanya Suster Sumijati. Dia masih ada keturunan darah biru Solo dari istri
mungkin apa ya di lawangan balapnya minta mungkin ada sejarah dari RSCM itu namanya Suster Suwijati, kepala benda sentral balap minta. Saya di sana nangis lebih dari 200 kali. Karena Pak, bentar, saya harus hafal instrumen itu minimal 5.000. Dulu harus hafal berdiri di depan. Mas itu ini, wah sampai itu semua. Tapi sekarang saya malah nggak hafal. Mungkin dulu ya, sekarang berbeda. Itu karena apa? Kalau user pakainya baik, alat itu juga akan baik. Tentang propriety sekali, propriety RSM yang punya. Ya. Atau beliau sekarang masih aktif apa sudah pensiun? Ya udah pensiun. Propriety jualan. Di sana emang boleh ya. Lagi Propatmo. Jalan itu apa? Osmosis. Osmosis. Padahal usernya ya nggak bisa. Ya emang masalahnya di sini. Usernya yang salah, nanti kemana-mana. Kalau menurut saya seperti yang Bapak sampaikan itu kurang dari 30% Bapak yang betul-betul memahami. Buktinya apa? Buktinya SOP-nya lepas hilang aja nggak bisa pakai. Udah bingung. Karena sekarang orang modelnya apalah. Ya. Apalah. Kalau zaman saya dulu jadi perawat, itu memang udah klotok sama kayak kita dari laparoskopi ya. Itu harus bagaimana, itu dokter tidak perlu minta, kita sudah tahu apa yang akan dilakukan. Kalau dulu gitu, tapi kalau sekarang beda. Saya nggak tahu bedanya itu karena memang sistem didikannya berbeda atau sistem dia untuk bekerja jadi seorang tenaga medis itu karena bukan dari jiwa, karena tuntutan oh saya pengen cepat kerja, saya pengen itu. Rata-rata begitu secara psikologisnya. Dan mentalnya orang sekarang gampang drop. Mental operator. Ya, gampang drop. Kalau dulu saya dilempar tempat sampah sama Propatmo ya sudah selesai, habis itu selesai. Ya nggak apa-apa, biasa aja. Awalnya makanya kalau kita mau pintar ya harus nangis 200 kali itu kata-katanya. Kita lanjut ke melaksanakan pemeliharaan secara mandiri oleh operator. Ini kita sudah sampaikan tadi ya. Secara mandiri oleh operator. Jadi yang pakai itu bisa melakukan pemeliharaan. Makanya di dalam mutu itu ada pemeliharaan terbagi menjadi 3. Pemeliharaan yang dilakukan oleh user atau operator itu sendiri, pemeliharaan yang dilakukan oleh maintenance, pemeliharaan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Nah, kunci dari alat itu baik dioperasikan baik dan tidaknya tergantung dari operator. Operator ini rawat alatnya baik, ya pasti alat akan baik. Jadi lebih terpeka. Muhammad contohnya kayak treadmill. Oh, ini kok ada rasa nggak enak gitu. Apa sih ya? Gitu. Orang sekarang treadmill tuh sampai debuan juga ada di rumah saya tempat saya kerja itu. Belakangnya sampai debu tebel-tebel itu cuek aja deh. Mbak ini nggak ada yang dilakuin. Cleaning service-nya enggak ini mas, enggak ngelapin lah. Masa cleaning service begitu? Kalau ada kabel yang kendor segala macam kan repot kan? Itu setiap itu pasti nyuruhnya cleaning service. Pas mau dipakai besoknya treatmentnya nggak jalan. Pagi nggak di running dulu enggak. Pagi datang megang HP ngopi. Jadi dia yang agak susah. Budaya itu agak susah. Nah ini harus oleh operator yang mau benar-benar. Nah nomor 3 adalah melaksanakan pemeliharaan terencana. Nah, ini bagian daripada kita orang teknisi melakukan pemeliharaan secara terencana, yaitu rencana itu yang sudah terjadwal yang kita programkan dilaksanakan dengan baik. Tetapi banyak kendala di sini yaitu kita beban kerja. Jadi tenaga pemeliharaannya sedikit, alat yang dipelihara banyak. Jadi jatuhnya teter. Belum pembenan juga banyak. Nah, dilaksanakan training bagi user dan teknisi. Dilaksanakan training itu tujuannya apa? Nah, ini diminta oleh akreditasi bahwa harus mendapatkan training per tahun itu 20 jam. Per tahun. Per
tahun itu user dan teknisi itu harus mendapatkan training selama 20 jam. Nah ini kadang kalau untuk mempersingkat waktu 20 jam itu dibagi semua alat. Nimbus pam iya, sering pam iya, monitor pasien iya, tensimeter iya, terus apa semua digabung jadi satu. Biasanya kalau mau akreditasi baru dilaksanain. Vendornya panggil, yang penting kumpul, ngopi, tahu, foto, udah selesai. Tapi nggak dilaksanakan kadang. Tapi ya orang Indonesia kita apa itu sesama manusia aja dibohongin apalagi Tuhan. Kalau 20 jam per tahun berarti sebulannya jam setengah ya? Sebulan sejam setengah. Setiap bulan kasih training? Iya. Karena standar K3 memang seperti itu. Saya setiap minggu malah ngajar Pak di tempat saya. Dan itu dari vendor atau dari K3? Kalau vendornya yang ada PM itu enak, tinggal telepon pasti dia mau. Tapi yang tidak PM susah. Kalau nggak PM ya ngakalinnya apa? Ya kita orang akunnya ngasih training ke user-usernya. Tapi biasanya dia tidak percaya dengan tenaga temannya sendiri. Saya panggil dia. Ya itu sih kebijakan internal ya Pak. Tapi intinya adalah seperti itu. Nah, membangun sistem akan dalam pembayaran peralatan dan pelaksanaan. Membangun sistem itu adalah bukan harus online, karena untuk online itu biayanya banyak. Sekarang sudah mengacu pada sistem informasi rumah sakit. Itu biayanya banyak banget, miliaran. Jadi nanti kalau dari bagian itu ngeklik ada komplainan apa, langsung ditujukan ke PRS. Direksi itu bisa baca. Oh ini belum dikerjain, nanti situ bisa print out dan direksi tinggal baca aja. Oh ini yang dilakukan ini rusaknya ini, dia bisa baca. Nah itu dilihat dari beban kerja. Dari beban kerja ini semua ada yang harus dilakukan kewajiban sebuah perusahaan atau rumah sakit, yaitu ada uang fungsional yang harus dipakai. Tetapi uang fungsional itu dan gaji itu untuk Atem sampai detik ini tidak ada Permenkes yang mengeluarkan. Hanya farmasi, fisioterapi, perawat, bidan itu sudah ada. Oh gajinya harus sekian. Tapi radiologi udah. Makanya kalau radiologi komplain dulu, nggak kamu dibayar mahal-mahal, ada dapat uang ini segala macam kok alatnya banyak rusak. Saya selalu ngomong begitu. Ya bener aja dong, pakai alat apa pakai apa aja nanti. Daripada takut dokternya pun kalau saya marahin dulu takut. Percuma bayar tenaga kesehatan di sini mahal-mahal alat rusak terus. Saya selalu ngomong, dokter kepala instalasinya sama saya masih takut. Kenapa? Itu adalah kunci kalau kita ngomel-ngomel. Orang open juga sama. Ini kayak alat rusak. Nah, kamu tiap bulan, setiap pertengahan bulan ini dapat uang 500.000. Itu kan tujuannya supaya kamu itu merawat alat, bukannya terima duit mudah saya bilang gitu. Ada uang X-ray juga ada, karena di UK kan pakai fluoroskopi untuk siap. Ada uang tunjangan X-ray. Teknisi dapat apa? Gak ada sebenarnya. Baterai bekas saja diusut sama orang kesleng. Padahal tuh beri kerupuk ya. Iya, karena orang keslengnya saya kasih aja 500.000. Itu baterai mau buat anak-anak. Kalau banyak, kalau gitu ya kasih aja 50. Bikin laporan tuh, tenang bos. Mau lebaran atau mau enggak? Kebetulan orang keslengnya mahasiswa saya jadi ya. Kalau dapat anode elektrodenya elektronik Beckman atau Hitachi lumayan. Masnya mah gak gram. Nah, preventive maintenance itu maintenance rutin, maintenance periodik, maintenance perbaikan perencana stabilisasi infeksi. Ini adalah IM ya. Jadi kalau bapak nanti daripada ini satu-satu ya, mendingan dirutin aja. Sudah rutin, mau sebulan sekali, pasti ini semua tercakup.
Makanya saya kalau di tempat saya kerja yang PM ya di scan, terus MRI, lab, sampai saat ini baru itu dulu. Yang lainnya belum. Karena yang lain seperti ventilator, mesin anestesi, laparoskopi segala macam bisa dilaksanakan sendiri. Jadi tidak perlu ya hemat-hemat dikit lah. Nanti dikirain kalau semuanya nanti kontrak pihak ketiga ya, tapi ngomong kan gitu kan. Dari sini ada yang mau ditanya? Jadi lanjut. Jadi mungkin besok untuk alat diagnostik saya pakai seperti tadi, yang mungkin kita berapa alat tuhnya banyak kan? Ada yang masih 4 kalau nggak salah. Kalau ini sih selesai ini ya, udah masuk pada manajemen peralatan. Ini terakhir adalah pemeliharaan secara K3RS ini yang perlu Bapak nanti kalau yang di perusahaan masuk ke rumah sakit, kok tahu rumah sakit itu maunya begini, yang masuk ke yang kerja di rumah sakit, kalau saya kerja di rumah sakit itu yang dilakukan begini. Kadang orang rumah sakit, orang perusahaan itu minta orang rumah sakit ikut maunya perusahaan. Tapi kadang orang rumah sakit maunya orang perusahaan ngikutin gua dong, orang gua bayar kan gitu. Jadi harus ada koordinasikan dengan baik. Dari sini ada yang mau ditanya? Untuk PM ini Pak, ini yang dilakukan oleh K3RS atau oleh teknisi dari alat tersebut Pak? Nah, PM ini kalau kita sudah punya kredensial, kita sudah dikredensial dan otomatis sudah punya SK kewenangan untuk melakukan tindakan itu, boleh orang internal. Tapi kalau kita tidak punya kredensial, nggak boleh. Nah, untuk dapat kewenangan itu kan biasanya orang yang tersebut harus di training di pabriknya. Ya. Nah, untuk melakukan hal itu, Ya panggil pihak suppliernya. Mau tidak mau, panggil suppliernya untuk melakukan training. Baru nanti kita sudah punya sertifikat. itu levelnya sampai perbaikan itu Pak? Ya, perbaikan rencana itu maksudnya perbaikan di sini kita bisa hasil daripada pengecekan itu. Perbaikan itu dalam arti gini. Contohnya kalau umpama ventilator yang harus diperbaiki apa? Oksigen sensor kan, sensornya, terus ada apa namanya itu ganti baterai, kita masuk perbaikan. Tapi kalau udah masuk software kan beda lagi, kita nggak bisa karena kita nggak punya softwarenya atau hardwarenya atau apa gitu. Nah, itu yang kadang saya juga beberapa hal itu terjadi itu user itu menuntut kami untuk men-training sampai ke ranah servisnya itu sudah jaga. Padahal kalau dari sudut pandangnya si produsen atau pabrik itu hanya benar-benar authorized personal. Selain itu tidak bisa. Itu pun untuk mencapai sebagai personal kan harus training segala macam dan diuji harus lolos segala macam. Terus yang kedua kan butuh spare part juga. Nah, kan nggak mungkin kan dari user itu, end user itu nanti order langsung ke perusahaan ke pabrikan, nggak bisa, pasti harus ke distributor. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu kok muncul kebijakan seperti ini? Apakah memang sampai selevel itu untuk sampai servis, ataukah hanya sebatas preventive maintenance aja gitu? Kalau servis itu kan ada servis yang resikonya sangat rendah, sedang dan tinggi. Kalau servis yang sangat rendah itu kan yang bisa dilakukan oleh teknisi internal. Contohnya kalau umpama Bapak alatnya apa? Saya sih selalu Pak, imunologi. Untuk
Nah, perbaikan itu masuk ke dalam arti gini. Yang ringan-ringan saja. Ya, kalau nih saya perbaikan itu dalam arti monitor pasien ya. Perbaikan itu dalam arti ganti kabel EKG, kabel NIBP, terus kabel sensor saturasi, sensor temperatur, itu masuk bagian perbaikan. Terus penggantian spare part. Itu kan bisa dilakukan sendiri kan Pak. Tapi kalau sudah contohnya rusaknya di mainboard, kan kita nggak bisa perbaiki. Jadi kalau kita di rumah sakit jelaskan aja segamblang-gamblangnya, toh dia juga nggak akan bisa ngapa-ngapain. Di technical trainingnya begitu. Ini kalau error begini, itu sesuai dengan pedomannya, panggil servis, kan ada petunjuknya. Oh ini bisa panggil servis. Jadi error begini pasti rusaknya di sini, error di sini rusaknya di sini, error di sini. Cuma supaya dia itu ngerti. Kalau udah ngerti otomatis dia tidak akan melangkah lebih. Kalau enggak kadang yang di rumah sakit saya tahu pengalaman, karena dia tidak diberitahu, ya dia orang kita itu kreatif kan, bongkar ini, padahal dia tidak menguasai itu. Tapi kalau sudah disampaikan bahwa teknisi maintenance preventifnya ya ini pengecekan ini segala macam. Kalau ada error sekian, nah itu nggak bisa, harus pakai dari perusahaan, ambil perusahaannya. Jadi dijelaskan seperti itu. Jadi nanti teknisi rumah sakit, perangkat rumah sakit atau manajemen paham bahwa oh yang ranahnya orang di sini yang harus saya kredensial sampai batasan di sini. Kalau udah ke sini, oh ini ranahnya ya perusahaan. Teman saya minta untuk jelasin seperti itu sampai dari GE pun juga kayak MRI. Oh ini terjadi begini rusaknya, ini harus dari ini. Tapi yang bisa mengganti itu harus perusahaan, karena harus pakai alat ini, harus pakai ini, harus pakai ini. Jadi karena apa? Karena pernah kejadian di tempat saya itu ada error apa itu kayak temperaturnya lebih. Karena apa? AC-nya itu aslinya AC-nya kepanasan. Karena orang elektrikalnya kreatif, karena bukan orang antum bilang jangan panggil aja pihak ketiga. Tapi kalau waktu itu orang antumnya masih di bawah kepala seksi elektrikal. Orang elektrikalnya main buka safety valve, gas gitu. Heliumnya keluar semua. Tuh, kenapa sih? Nah ini adalah perbaikannya hanya sebatas itu Pak. Rumah saya dulu pernah kejadian yang heliumnya seperti itu, karena dia karena tidak dikasih tahu alasannya. Nah, sekarang jabarkan semua bahwa kalau ada error begini, telepon call center, telepon ini error seperti ini, sampai ventilator juga seperti itu. Jadi kita error ada tingkat kebocorannya tinggi atau leaknya tinggi. Oh apa yang harus dilakukan? Oh dibersihin ini mas, bersihin ini, itu kan masih bagian daripada tidak perlu harus masuk ke bot kan. Oh ini ekspirasi valve-nya kotor ini, itu kan bisa dilakukan oleh internal. Tapi kalau udah error begini, itu nggak bisa, harus pihak ketiganya. Seperti itu. Oke Pak. Tetap harus ada batasannya. Ya ada batasannya, tapi tetap dijelaskan error ini nanti panggil ini, karena apa? Kita benerinnya harus menggunakan komputer programnya dia. Contohnya lah nggak usah jauh-jauh seperti elektrosurgery merek Panelab. Kalau error 212
bisa nggak perbaiki sendiri? Ada yang kreatif, dibongkarin semua. Saya tanya mau ngapain? Ini Pak, 212 errornya. Mungkin kalau dilihat dari servis manual internet, nggak kemarin udah diajarin 212 itu memang umurnya segitu. Itu harus dikalibrasi pakai laptopnya dia. Oh iya Pak, lupa saya. Udah pasang lagi, panggil pihak ketiganya. Jadi masuk error 212. Udah tunggu situ, besok ya dikalibrasi. Melihatnya juga nggak bisa ngelakuin, liatin biar pinter kan programnya di laptopnya dia mau apa? Itu malah bercanda. Makanya dia rajin. Dia kan ada di sini juga tahu. Ada yang mau ditanya lagi dari sini? Oke, kalau ada ditanya, kita akhiri pertemuan ini sampai ketemu lagi minggu depan. Yang satu kali pertemuan terus puas. Mudah-mudahan dari hasil puas nilainya 110 semua ya. 110 rekor. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.